Ini kita kembali bahas salah satu film yang memiliki adegan mantap-mantap yang cukup banyak. Film ini rilis pada tahun 2010 lalu arahan sutradara Ju Kyung-jun. Film ini diawali saat Profesor Huang baru saja selesai melaksanakan pameran hasil karya seninya. Profesor Huang ini merupakan seorang dosen seni di salah satu universitas dan juga seorang pematung handal yang memiliki karya-karya luar biasa dan banyak dikagumi. Atau bisa dikatakan dia adalah seorang maestro seni patung. Patung-patung karya Profesor Huang ini berupa wanita yang lagi bugil. Jadi untuk membuat patung itu, model yang digunakan tentu saja harus bugil. Udah mulai kebayangkan akan seperti apa filmnya? Hari itu mereka sukses mengadakan pameran di mana semua patung yang mereka lelang habis terjual. Tapi ada satu patung yang banyak ditawar namun tidak dijual. Patung itu bernama Natalie. Banyak orang yang mengagumi kecantikan Natalie dan ingin memilikinya. Tapi Profesor Huang tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Hal yang juga menjadi misteri dari kalangan pencinta seni dan wartawan adalah mengenai sosok model untuk patung Natalie. Karena Profesor Huang sendiri menyimpan rapat-rapat identitas perempuan tersebut. Hari itu kurator Park yang menangani penjualan patung Profesor Huang kembali mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Min Woo. Dia sudah berkali-kali menelpon dengan maksud menawar Natalie. Tapi karena memang tidak dijual, Min Woo berniat mendatangi Profesor Huang. Dia pun akhirnya bertemu secara langsung dengan sang maestro. Saat itu Min Woo berkata jika dia ingin mereview hasil karya Profesor Huang. Tapi karena Huang tidak mengenalnya, dia tidak ingin diwawancarai. Min Woo kemudian berkata jika dia adalah salah satu mahasiswa Profesor Huang angkatan 97. Mendengar itu, dia akhirnya diperbolehkan masuk. Profesor Huang kemudian bertanya apa yang Min Woo ingin dengar tentang Natalie. Seperti banyak orang, pertanyaan pertama Min Woo adalah siapa model yang dipakai untuk Natalie. Namun Profesor Huang tidak bersedia mengatakan apapun, karena Natalie merupakan sesuatu yang spesial. Dari perbincangan mereka kita bisa memahami jika Profesor Huang merupakan orang yang hobi meniduri wanita. Selain modelnya yang sudah pasti harus bugil di hadapan Profesor Huang, dia juga pernah meniduri kurator Park. Bahkan Profesor Huang pernah main serong dengan istri orang pada jam 11 pagi, di mana itu merupakan jam kantor. 10 tahun yang lalu Profesor Huang berkata jika dia tidak ingin berkarya lagi. Karya terakhirnya saat itu adalah Natalie. Tapi Profesor Huang kembali berubah pikiran dan mulai membuat patung lagi. Nanti kita akan tahu tentang hal ini. Saat itu Huang kembali menawar Natalie dengan harga berapapun. Dia berkata sanggup membayar berapa yang diminta oleh Profesor Huang. Tapi Huang tetap tidak ingin menjual Natalie. Melihat kegigihan Min Woo membuat Huang memiliki pertanyaan. Kenapa Min Woo begitu terobsesi untuk membeli Natalie? Min Woo kembali bertanya siapa sosok Natalie sebenarnya. Saat itu kurator Park datang dan mengklaim jika dia model patung Natalie. Tapi Huang langsung membantah dan berkata bahwa dia tidak sepadan dengan sosok yang menjadi model Natalie. 나탈리가 진짜 너였을 거라고 생각한 거야? Disinilah kisah Natalie dimulai. Melalui scene flashback kita melihat saat itu Profesor Huang sedang berusaha untuk menciptakan patung yang memiliki nilai estetika tinggi. Tapi inspirasinya saat itu tidak berjalan dan kurator Park yang menjadi model patungnya saat itu pun hanya bisa tanpa jadi patung. Suatu hari Huang berjalan melewati kelas tari. Di sanalah dia melihat sosok Oh Miran yang memiliki kecantikan luar biasa dan langsung membuat Huang terpana tak berdaya. Miran rupanya juga berada di kelas Huang dan saat itu Miran terlihat menggoda Huang dengan membuka pahanya hingga celana dalamnya terlihat. Setelah kelas usai, Miran kembali mendatangi Huang dan meminta tanda tangannya. Saat itu Miran meminta agar Huang menulis di bawah tanda tangannya itu, "Aku menginginkanmu." Saat itu Miran juga berkata jika dia ingin menjadi model patung Profesor Huang, di mana nanti itu akan menjadi salah satu mahakarya sang maestro yang kita kenal dengan Natalie tadi. Min Woo yang mendengar cerita itu tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Profesor Huang, yang terkesan Miran merayunya. Karena menurut Min Woo, Miran yang dia kenal bukanlah gadis yang seperti itu. 제가 알고 있는 오미라는 Saya mulai penasaran juga, ada hubungan apa Anda dengan Miran? Di masa lalu kita melihat Miran yang mendatangi rumah Huang untuk menjadi model patungnya tadi. Saat itu Huang mengatakan jika Miran sudah siap, dia bisa membuka bajunya dan Huang akan mulai mematung. Saat itu Miran berniat membuka roknya. Huang berkata itu tidak perlu dilakukan. Tapi Miran dengan sukarela membuka rok itu dan tampil polos tanpa mengenakan apapun di hadapan Huang. Saat patung itu sampai di bagian gunung kembar Miran, Profesor Huang harus mengukur sendiri ukurannya dengan menggenggam gunung kembar milik Miran. Saat itulah Profesor Huang tidak bisa menahan godaannya dan langsung mencium bibir Miran.
dan Miran pun juga menerimanya dengan senang hati seakan dia memang menginginkan Profesor Huang, hingga akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Tapi semakin dalam tongkat sakti Profesor Huang, Miran juga semakin bergairah, dan di sanalah awal mula cinta mereka yang diklaim Huang lebih kuat dari cinta siapapun di dunia ini. Setiap aktivitas ranjang itu sampai hari ini masih terasa di batin Huang. Tapi Minwo kembali mengatakan bahwa apa yang dikatakan Profesor Huang tidaklah benar. Karena menurut Minwo, dulu ternyata dia merupakan teman satu angkatan Miran. Seperti Huang, Minwo juga terpesona dengan kecantikan Miran. Hanya saja berbeda dengan Huang, Minwo adalah seorang seniman lukis. Saat itu dia juga melukis Miran yang sedang berlatih tari. Di dalam kelasnya, Miran tidak pernah membuka pahanya seperti cerita Huang. Miran malah terlihat risih saat Profesor Huang memandangi belahan kembang telangnya itu. Ketika Miran meminta tanda tangan Huang, dia juga tidak berkata aku menginginkanmu, dan tidak pernah sekalipun menawarkan diri menjadi model Huang. Saat itu justru Huang lah yang meminta Miran menjadi modelnya dengan cara sedikit memaksa. Karena dia merupakan profesor di kampus itu, Miran tentu saja terpaksa menurutinya. Padahal saat itu dia dan Minwo sebenarnya sudah janjian jika Miran akan menjadi model lukisan Minwo. Karena itu Minwo mengikuti Miran ke rumah Huang saat dia akan menjadi model patung tadi. Saat itu Miran juga tidak menanggalkan pakaiannya dengan sukarela, tapi juga karena paksaan Huang. Dan Minwo mengetahui semua itu karena saat bersamaan dia sebenarnya bersama Miran. Hanya saja Huang memang tidak mengenalnya. Awalnya Huang tidak percaya dengan cerita itu, karena dia menganggap Minwo hanyalah seorang pemuda yang jatuh hati kepada Miran, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi Profesor Huang sendiri juga tidak membantah cerita itu, yang berarti memang benar kejadiannya seperti versi Minwo. Tapi itu di awal kedekatan mereka. Karena nyatanya saat mereka melakukan mantap-mantap seperti cerita Huang di awal tadi, sejak saat itu Miran memang mulai menyukainya, dan aktivitas mantap-mantap antara Miran dan Huang memang tidak lagi dilakukan dengan terpaksa. Karena semakin hari mereka semakin menginginkan satu sama lain. Sampai pada suatu hari Miran yang sudah langganan tongkat sakti Huang berkali-kali itu bertanya kepada Huang, apakah Profesor Huang tidak ingin menikah? Pertanyaan Miran saat itu wajar, karena dia dan Huang sudah sering kali mantap-mantap, bahkan sehari sampai 3 kali. Minum obat kali ya. Tapi saat itu Huang masih belum ingin menikah, dan hanya ingin hidup bersama seperti sekarang tanpa terikat tali pernikahan. Semprul. Ini mah pengen enaknya aja. Saat itu Miran terlihat memegang perutnya, yang sekilas mungkin kita berpikir jika dia sedang hamil. Karena pandangan Huang yang tidak sesuai dengan Miran tentang pernikahan, dia akhirnya berpisah dengan Profesor Huang. Saat itu Miran berkata jika dia akan kembali 10 tahun dari hari itu dan akan membandingkan diri dengan Natalie. Sejak saat itu Profesor Huang seolah tidak memiliki inspirasi, di mana setiap patung yang dia ukir tidak lagi menampilkan nilai estetika yang bisa dinikmati oleh pencinta seni. Maka dia memutuskan untuk tidak mematung lagi sejak 10 tahun lalu, yang menjadi jawaban dari pertanyaan Minwo di awal film tadi. Hari ini tepat 10 tahun yang lalu saat Huang mengadakan pameran itu. Hari ini juga harusnya Miran kembali menemui Huang untuk memenuhi janjinya dulu membandingkan diri dengan Natalie. Tapi pertanyaan Minwo, kenapa hari ini dia tidak datang? Minwo berasumsi jika perasaan Miran untuk Huang telah pudar dan hilang seiring pergantian waktu. Hal itu membuat Huang marah dan menganggap Minwo hanya terobsesi dengan cinta masa lalunya. Profesor Huang juga berkata Minwo tidak mengenal Miran sebaik dirinya. Minwo akhirnya mengaku jika Miran adalah istrinya. Udah gue duga sih. Mendengar hal itu Profesor Huang langsung ambyar dan tidak menyangka Miran tega melakukannya. Karena saat Huang menunggunya, dia malah hidup dengan pria lain. Hal itu membuat rasa cinta Huang kepada Miran berubah menjadi benci, dan menganggap Miran tidak lebih dari sekedar wanita murahan seperti model-modelnya yang lain yang juga selalu ditiduri oleh Huang. Dia meminta Minwo untuk menyampaikan hal itu kepada Miran, mengatakan bahwa Miran adalah cewek gampangan. Tapi Minwo tidak bersedia menyampaikannya karena ternyata Miran telah meninggal. Melalui scene flashback kita kembali melihat setelah pernikahan Minwo dan Miran, Miran akhirnya hamil. Tapi kehamilan Miran itu justru berbahaya bagi kesehatannya sendiri karena ternyata Miran menderita kanker indung telur. Inilah alasan kenapa Miran memegang perutnya saat bersama Huang sebelumnya. Agar kanker itu tidak menyebar, Miran harus melakukan kemoterapi, tapi konsekuensinya akan menyebabkan dia keguguran. Miran tidak ingin melakukan kemoterapi karena dia tidak ingin membunuh buah cintanya dengan Minwo, dan anak itu juga merupakan anak pertamanya. Dia memohon kepada Minwo agar membiarkan anak mereka tetap hidup, dan dia berjanji akan tetap sehat kepada Minwo. Karena itu adalah keinginan Miran, Minwo akhirnya menuruti keinginan istrinya itu, meski dengan risiko akan kehilangan Miran.
Sampai akhirnya anak mereka lahir dan diberi nama Yerin. Namun hal itu tentu berpengaruh kepada kondisi kesehatan Miran, di mana kanker sekarang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Suatu hari saat Minwo sedang mencuci sambil ditemani oleh Miran, Miran berkata jika dia mencintai Minwo. Beberapa saat kemudian, Miran meninggalkan Minwo dan putri mereka untuk selama-lamanya. Tapi rupanya selama hidup bersama Minwo, Miran memang masih merindukan sosok Profesor Huang. Sampai akhirnya dia menyerahkan cinta itu kepada Minwo tepat di akhir hayatnya. Hal itu diakui sendiri oleh Minwo, karena beberapa hari sebelum kematian Miran, dia menyurati Huang dan meminta maaf tidak bisa menepati janjinya untuk menunggu Huang selama 10 tahun. Di dalam surat itu dia meminta agar bisa bertemu Huang untuk terakhir kalinya. Tapi saat itu Minwo memergoki istrinya yang meletakkan surat di dalam kotak pos dan langsung memeriksa isi surat itu. Setelah membaca isi surat itu, awalnya Minwo ingin mengirimkan surat itu. Tapi dia kemudian mengambilnya agar surat itu tidak sampai ke tangan Huang, dan seperti yang kita tahu, Huang dan Miran pada akhirnya memang tidak pernah bertemu lagi. Minwo akhirnya memberikan surat itu kepada Huang. Sebelum Minwo meninggalkan museum itu, Huang berkata jika suatu saat nanti dia berharap bisa bertemu putri Minwo dan Miran. Huang akhirnya pergi ke sebuah kotak surat, dan dari narasi yang kita dengar, saya menduga Huang ingin mengakhiri hidupnya. Karena dia berkata bahwa dia berharap bisa bertemu Miran melalui kotak surat itu, meski dengan cara keabadian, yang mungkin bisa diartikan sebagai kematian. Dan filmnya selesai. Melalui film ini kita mengerti bahwa selalu ada cerita di balik sebuah karya seorang seniman. Film ini sendiri tidak hanya menampilkan lekuk tubuh dari Park Hyun Jin menurut saya, karena film ini juga menampilkan drama percintaan yang endingnya menyayat hati. Selain itu, film ini juga berhasil membuat kita bertanya-tanya, dari awal kemunculannya, siapa sebenarnya Minwo? Kenapa dia begitu terobsesi dengan Natalie? Meski semakin kesininya misteri itu perlahan terungkap dan sebenarnya sudah bisa ditebak saat Huang bertanya siapa Natalie bagi Minwo. Tapi ini salah satu rekomendasi untuk kalian tonton secara langsung. Oke, sekian aja ringkasan cerita film Natalie 2000.